Pernah nggak sih ngerasa mata pegel, kepala pusing, bahkan sampai susah tidur setelah di depan layar monitor seharian? Bisa jadi itu bukan hanya karena kecapean loh, tapi karena blue light dan radiasi dari monitor kita. Halo semuanya, selamat datang di Koleksi Terlaris. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih penting memasang anti blue light atau radiasi pada monitor kita. Karena blue light dan radiasi itu sendiri ya efeknya tuh nggak cuma ke mata tapi ke tubuh secara keseluruhan. Sekalian kita akan memberikan 5 tips cara memilih anti blue light dan radiasi untuk monitor komputer kamu. Jadi kalau kamu sering di depan monitor sampai berjam-jam dan kamu peduli dengan masa depan kamu, kamu wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi sembari unboxing nanti kita akan jelasin ya mengenai apa itu blue light, kemudian pengaruhnya jangka panjang ke mata kita bagaimana, kemudian cara kerja anti blue light itu bagaimana, dan fakta-fakta menarik lainnya mengenai blue light dan radiasi pada monitor. Jadi langsung aja kita unboxing ya, sembari saya jelaskan perlahan-lahan. Jadi blue light itu apa sih? Blue light itu adalah cahaya yang dikeluarkan dari monitor, kemudian dari handphone, dari TV, dan dari semua gadget yang kita miliki. Dan problemnya adalah mata kita ini nggak diciptakan untuk menyaring sinar biru tersebut. Jadi ya, blue light dari monitor, dari handphone, atau dari gadget kita yang lain itu memiliki panjang gelombang yang pendek, tapi energinya itu sangat tinggi. Jadi membuat mata kita ini menjadi harus bekerja ekstra keras untuk memfokuskannya. Nah, karena itu terjadi berulang-ulang, akibatnya menyebabkan mata kita itu menjadi tegang, kepala menjadi pusing, kemudian mata juga kering, dan dalam jangka waktu yang panjang bisa jadi mata kita itu menjadi rabun atau kabur. Jadi paparan blue light pada malam hari itu tuh dapat mengganggu produksi hormon yang namanya adalah melatonin. Jadi hormon itu berfungsi untuk mengatur siklus tidur kita. Jadi ketika si melatonin ini terganggu, ritme sirkadian atau katakanlah jam biologis tidur kita itu juga akan ikut terganggu. Nah itu menyebabkan kita jadi susah tidur, dan kalaupun tidur itu juga nggak deep atau nggak nyenyak kayak gitu. Jadi dalam jangka waktu yang panjang, blue light itu bisa membuat kita tuh beresiko mengalami kerusakan retina mata dan dapat mempercepat proses penuaan mata. Dan ada kemungkinan besar juga blue light itu sendiri dapat meningkatkan persentase gangguan penglihatan permanen dalam jangka waktu yang panjang. Namanya filter blue light berarti ya fungsinya untuk menyaring sinar biru sebelum sampai ke mata kita. Jadinya kita merasa lebih nyaman dan lebih adem pada saat kita menatap monitor seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Ya menambahkan anti blue light ke dalam monitor kita dan ke dalam gadget-gadget yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kacamata anti radiasi seperti ini. Tapi kalau disuruh memilih ya, antara kacamata atau pelindung layar anti blue light seperti ini, kira-kira kamu milih yang mana? Kalau saya sih sudah menggunakan kacamata anti blue light ini lebih dari 1 tahun ya. Dan kebiasaan saya di depan layar itu biasanya lebih dari 10 jam. Biasanya mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam atau jam 12 malam. Nah, akhir-akhir itu saya mulai males menggunakan kacamata. Kenapa? Karena pada saat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, ternyata kacamata ini tuh menyebabkan saya sakit kepala karena tekanan yang disebabkan oleh gagang kacamatanya pada saat digunakan seperti ini. Nah, meskipun di awal ini nggak terasa ya, karena memang ringan sekali sebenarnya tekanannya. Cuman setelah berjam-jam, itu saya mulai merasakan sakit kepala di bagian samping, di bagian sini. Nah, setelah dilepas, itu mulai agak ringan. Makanya lama-kelamaan karena sakitnya terus berulang, jadinya ya lama-kelamaan mulai agak malas menggunakan kacamata. Itulah kenapa untuk sekarang ini saya lebih memilih menggunakan anti blue light yang dipasangkan ke monitor langsung seperti ini. Jadi gimana? Kalau langsung aja kita pasang anti blue light-nya ke monitor sembari saya berikan 5 tips bagaimana cara memilih anti blue light dan anti radiasi yang benar yang bisa kamu terapkan di monitor kamu. Jadi pertama ya, untuk memilih anti radiasi dan anti blue light ke monitor kamu, kamu harus memilih filter yang paling tidak itu memiliki 90%, ini minimal ya, minimal 90% perlindungan anti radiasi.
Kemudian untuk blue light-nya ya minimal di 50% lah. Kalau lebih tinggi akan lebih bagus. Kemudian kamu pastikan ukurannya ini benar ya, karena monitor kan punya size masing-masing. Ini 24 inch. Kalau kamu pakai 16 inch ya cari yang 16 inch. 27 ya cari 27 dan seterusnya. Itu tips yang kedua. Kemudian kamu juga harus cari filter yang memiliki teknologi anti glare namanya. Jadi fitur anti glare ini tuh berfungsi untuk mengurangi pantulan dari monitor sehingga mengurangi ketegangan pada mata dan menambah kenyamanan juga pada saat kita berlama-lama di depan monitor ya. Kemudian kamu juga harus memilih filter yang memiliki double protection, terutama dari blue light dan dari UV atau radiasi. Kemudian tips yang terakhir adalah carilah produk yang mudah dipasang dan mudah dilepas. Ini produk dari Tech Gear ya namanya. Ini adalah Blue Light Shield V2. Kenapa saya pilih Tech Gear? Pertama, ini tuh brand yang cukup berkualitas ya, dan cukup bonafit juga. Dia sudah ada di Amerika, ada di Kanada, ada di Meksiko, dan kalau di Asia ya mungkin Singapura, Malaysia, Filipina, dan sebagainya lah. Jadi alasan pertama memilih ini ya tentu saja selain memenuhi 5 tips yang tadi saya sebutkan, dia juga memiliki nilai trust yang tinggi gitu sih, utamanya di sana. Kemudian alasan kedua ya karena dia bergaransi 6 bulan. Jadi garansi itu penting ya, karena kita sebagai customer kalau nggak ada garansi ya agak deg-degan juga kan kalau belum pernah lihat produknya dan belum pernah nyobain. Jadi let's go, ini kita bersihkan dulu monitornya, baru kita pasang ini. Jadi sebelum kita pasang filter anti radiasi dan blue lightnya, ini sebaiknya kita bersihkan dulu dari debu. Ini kalau terang begini kan nggak kelihatan nih, jadi sebaiknya kita matikan saja ya. Ini by the way saya pakai monitor Lenovo L24i 4A. Nih kalau dimatikan di sini akan kelihatan lebih jelas debu-debunya dan mungkin bercak-bercak minyak yang ada di layar monitor. Jadi sebaiknya dimatikan terlebih dahulu. Kenapa ini perlu bersih? Karena setelah kita pasang filter ya kita harapkan dapat hasil yang lebih maksimal ya. Kalau mungkin mau lebih aman bisa dilepas dulu kabel-kabelnya biar nggak ada listriknya ya. Di sini saya gunakan sedikit air ya untuk membersihkan bekas-bekas minyaknya. Tapi ini tidak saya rekomendasikan. Jadi kalau kamu mau nyoba ya risiko tanggung sendiri. Ini saya coba karena saya tahu ini percikan minyak ini pasti pada saat saya makan di sini minyaknya tuh nempel-nempel di layar monitor. Jadi kalau cuma pakai kain dia tidak akan bersih. Tapi kalau kamu monitornya masih baru ya langsung pasang aja karena pasti akan jauh lebih bersih daripada punya saya yang sudah pernah digunakan seperti ini. Let's go, langsung kita bongkar ya. Nah ini adalah bagian atasnya, ada dua, kita taruh sini. Oke, kita tarik. Setelah itu kita tarik keluar perlahan, pegang bagian atasannya nggak apa-apa. Sekarang kita pasang ini. Jadi kenapa kita pilih Tech Gear yang Blue Light Shield V2? Salah satu alasan adalah kemudahan pemasangan dan pelepasannya ini. Jadi ini kita tinggal masukin aja ke sini. Ini nggak perlu kita rekatkan ke monitor ya. Jadi kalaupun kita mau ganti-ganti monitor, ini masih bisa digunakan jadinya. Selanjutnya setelah kita pasang karetnya, ini tinggal kita tarik aja bagian pelindungnya ini dan kita pasang ke sini. Ini begini ya jadinya ya nanti ya pasangannya. Yang tulisannya front di depan, yang tulisannya back berarti di belakang. Kita tarik dari bagian backnya terlebih dahulu. Selesai, bagian belakang sudah, setelah itu baru kita tarik bagian depannya. Jadi jangan langsung ke sana ya, tapi ke atas dulu biar gampang. Dan selesai. Dan ini dia hasilnya. Sekarang kita nyalakan untuk monitornya ya.
Jadi kita review singkat aja ya, setelah pemasangan filter anti radiasi dan anti blue light-nya ini seperti apa. Kalau dari rasa di mata, dia terasa lebih adem dan lebih nyaman. Kemudian filternya sendiri ternyata cukup tebal. Jadi selain untuk melindungi mata dari radiasi dan dari blue light, ternyata juga bisa digunakan untuk melindungi layar monitor kita. Jadi anggaplah seperti fitur tempered glass di handphone lah ya. Jadi dia bisa melindungi monitor seandainya kita tidak sengaja mungkin melempar barang atau menjatuhkan barang ke panel monitor kita. Kalau dari segi bentuk, ini memang terlihat lebih panjang sedikit, mungkin sekitar 2 cm, tapi nggak ada masalah. Kemudian kalau dari lebarnya sendiri pas banget dia, dan di atasnya ini juga lurus, dan bagian sini ini ada menonjol sedikit. Dan kalau kamu penasaran hasilnya sebelum menggunakan filter dan setelah menggunakan filter seperti apa, let's go, kita lihat sama-sama. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Jadi kalau kita pasang anti blue light dan anti radiasi seperti ini ya, nggak cuma mata kita jadi lebih nyaman, tapi juga kesehatan tubuh secara keseluruhan akan lebih terjaga. Jadi endingnya kita akan bisa kerja lebih lama tanpa merasa cepat lelah. Bukankah itu yang kamu inginkan? Jadi bisa nonton lebih lama, bisa kerja lebih lama, dan menghasilkan karya yang lebih banyak lagi. Kalau kamu tertarik dengan produk yang saya gunakan dan mau samaan dengan kita, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi video ya. Ya, karena dengan begitu kamu bisa membantu kita juga untuk membuat video-video seperti ini lagi ke depannya. Terima kasih sudah menonton video kita sampai selesai. Jangan lupa ditonton untuk next videonya ya. Kalau mau say thank you dengan cara subscribe channel ini dan like kontennya. Dadah semuanya.